Hai semuanya. Berjumpa lagi bareng Mimin Noba di sini. Mimin ucapkan terima kasih ya untuk para sobat Noba yang sudah memberikan support dan kesetiaannya sampai sejauh ini. Dan juga Mimin tidak akan bosan-bosan minum pil Tika Dewa agar terus kerja membawakan episode-episode berikutnya dari BTTH Keabadian Kaisar. Pokoknya jangan bosan-bosan untuk terus mengikuti kelanjutannya. Kalau tidak, Mimin akan membuat kalian tidak bisa tertawa atau menangis. Let's go, mari kita masuk ke dalam ilusi seni radionya. Pada saat ini, orang tua yang memimpin di antara ketiga Dodi bintang 8 itu melangkah maju, mengangkat kepalanya, dan melirik Fu Yulong sambil berkata dengan acuh tak acuh. Konon katanya kepala istana Fu bukanlah lawan Xiaoyan. Aku tidak pernah menyangka bahwa ahli pengembalian asal yang hebat sepertimu benar-benar akan dikalahkan oleh bocah transformasi asal. Dari apa yang kulihat, kekuatanmu biasa saja. Perkataan ini sontak saja membuat ekspresi wajah Fu Yulong langsung berubah. Bagaimana kekuatanku ya? Apakah kamu ingin mengujinya sendiri? Saat amarah memuncak di hati Fu Yulong, tubuhnya tiba-tiba melesat dan tiba di hadapan lelaki tua itu. Dia dengan ganas melayangkan pukulan ke wajah lelaki tua itu. Namun pada saat itulah, cahaya hitam berkelebat di depan lelaki tua itu. Sesosok muncul entah dari mana dan melayangkan pukulan ke arah Fu Yulong. Pada titik di mana keduanya bertabrakan, angin energi tak kasat mata segera menyapu. Kekuatan dahsyat itu segera mengikuti kepalan tangan Fu Yulong dan menyerbu ke atas, menyebabkan tubuhnya bergetar. Pada saat yang sama ekspresinya berubah dan dia buru-buru mundur selangkah. Di depan Dodi bintang 8 itu, tiga sosok lain muncul entah dari mana. Ketiga sosok itu semuanya ditutupi oleh jubah hitam besar. Sungguh merepotkan. Baru pada saat itulah ekspresi Fu Yulong berubah saat dia melihat mereka bertiga lagi. Ketegasannya menghilang dalam sekejap dan dia langsung tertawa. Aku hanya ingin menguji kekuatanmu. Aku tidak pernah menyangka kalau kalian benar-benar sekuat yang diisukan. Tanpa mengandalkan diri kalian sendiri, hanya 3 boneka itu sudah cukup untuk menyaingi para ahli pengembalian asal tingkat awal. Dengan kalian di sini, tidak akan ada yang salah kali ini. Fu Yulong menggenggam tangannya ke arah 3 orang di hadapannya. Dia melirik ketiga boneka itu dengan takut. Dia merasa enggan dan serakah di dalam hatinya. 3 orang di hadapannya jelas-jelas hanya Dodi bintang 8. Tetapi ketiga boneka itu sebenarnya mampu menandingi ahli pengembalian asal. Fu Yulong sangat tidak mau menerima ini. Jika dia dapat mengendalikan 3 boneka pengembalian asal, dia akan menjadi tak terkalahkan melawan mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Apalagi Xiaoyan. Dia tidak pernah menganggap serius seorang ahli transformasi asal. Jika bukan karena Xiaoyan memiliki api surgawi, mustahil baginya untuk menderita di tangan Xiaoyan. Namun tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Xiaoyan adalah orang yang paling penting saat ini. Hanya dengan menangkapnya, dia bisa meminjam kekuatannya dan memperoleh kekuatan yang lebih besar. Pada saat itu, dia akan menjadi yang tak terkalahkan di antara para ahli pengembalian asal. Yang dia inginkan hanyalah kekuatan yang lebih besar. Namun saat Fu Yulong tengah memikirkan hal ini, 3 orang di depannya bahkan Wu Kui juga tengah memikirkan hal yang sama. Wu Kui tidak pernah memberitahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang akan menerima semua hadiah setelah menangkap Xiaoyan. Cara terbaik untuk mendapatkan semua hadiah adalah dengan berurusan dengan yang lain setelah menangkap Xiaoyan. Hari berikutnya, di kota Qingyang yang tenang, Xiaoyan perlahan-lahan berlatih di kamarnya. Setelah kultivasinya mencapai terobosan, ia membutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri dengan kekuatan dahsyat di dalam tubuhnya. Ini akan memungkinkannya untuk dengan cepat menstabilkan kultivasinya dalam waktu singkat. Yang lainnya juga menjalani hari-hari santai mereka sendiri. Meskipun konflik mereka dengan Istana Awan Laut belum sepenuhnya terselesaikan, mereka masih percaya bahwa selama Xiaoyan hadir, tidak ada yang akan begitu sulit diselesaikan. Belum lagi, Xiaoyan telah berhasil mencapai ranah pengembalian asal. Jadi berurusan dengan Fu Yulong akan lebih mudah. Xiaoyan telah mampu memaksa Fu Yulong ke kondisi seperti itu saat ia masih berada di alam transformasi asal. Sekarang setelah ia berhasil menembus pengembalian asal, kecakapan bertarungnya telah meroket. Berurusan dengan Fu Yulong bahkan bukan masalah besar. Namun pada saat inilah sekelompok tamu tak diundang lainnya muncul di kota Qingyang. Tiba-tiba, mata Xiaoyan terbuka lebar. Saat dia mengangkat kepalanya, tatapannya seolah menembus dinding. Dia melihat sekelompok orang di langit yang jauh. Orang di depan adalah Kepala Istana Awan Laut, Fu Yulong. Dengan beberapa suara mendesing, Luo Jin dan yang lainnya dengan cepat naik ke udara.
Mereka melihat kelima orang di depan mereka. Apa yang sedang orang ini coba lakukan? Bai Hua tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan heran. Seolah dia merasakan ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, yang terkuat di antara keempat orang yang berdiri di samping Fu Yulong hanya berada pada tahap transformasi asal awal. Jajaran seperti itu tidak dapat dianggap kuat. Selain itu, sebenarnya ada 3 Dou di bintang 8 di antara mereka berlima. Ini seperti lelucon. Mungkinkah orang ini sudah gila karena marah? Dia benar-benar membawa begitu banyak orang untuk menimbulkan masalah. Sota yang paling pemarah dalam kelompok itu tidak dapat menahan diri untuk mengejek Fu Yulong ketika dia melihat hal ini. Fu Yulong tidak bodoh. Tidak mungkin dia membawa begitu banyak prajurit yang tidak berguna tanpa alasan. Berhati-hatilah agar tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan, ucap Luo Jin. Dialah yang paling berhati-hati. Dia sangat menyadari kekuatan Fu Yulong dan tahu bahwa mustahil baginya untuk membawa beberapa bawahan tingkat Dou di kematian mereka tanpa alasan. Masalah ini jelas tidak sesederhana yang terlihat. Siapa peduli kalau dia menyembunyikan rahasia? Aku akan tahu begitu aku mencobanya. Sotai tertawa terbahak-bahak. Origin Ki dalam tubuhnya beredar liar saat ia menyerang ke depan tanpa penjelasan apapun. Langsung menuju 3 Dou di bintang 8. Ketiganya maju bukannya mundur. Tawa dingin keluar dari mulut mereka saat mereka tiba-tiba melambaikan lengan baju mereka. 3 garis cahaya langsung melesat keluar, berubah menjadi 3 bayangan hitam. Dalam sekejap mata, mereka telah bertabrakan dengan Zota yang menyerang. Kekuatan dahsyat meletus. Saat kedua belah pihak bertabrakan, kekuatan yang tak terhentikan segera tercurah. Segera membubarkan serangan Zotai. Kekuatan yang tersisa mendarat di Zotai tanpa menahan sama sekali. Seketika darah menyembur keluar dan tubuh Zotai langsung terbental. Ketiga orang itu ingin mengejarnya, tetapi diselamatkan oleh Luo Jin yang mengikuti dari belakang. Brengsek, dari mana ketiga orang ini datang? Ekspresi semua orang berubah saat mereka buru-buru mengalihkan pandangan. Mereka segera menemukan bahwa 3 orang yang tiba-tiba muncul adalah boneka. Sial, kita terlalu ceroboh. Apakah itu boneka? Pantas saja mereka begitu tak kenal takut. Ekspresi Luo Jin dan yang lainnya langsung berubah saat melihat ketiga boneka itu berdiri gagah di udara. Emosi di lubuk hati mereka pun menjadi tegang saat ini. Saat ekspresi Luo Jin dan yang lainnya berubah, hembusan angin kencang kembali terdengar. Tak lama kemudian, Xiaoyan yang berjubah hitam muncul di hadapan mereka. Tatapannya langsung tertuju pada Zoutai. Ekspresi Xiaoyan langsung menjadi suram ketika melihat wajah Zoutai yang pucat. Sudut mulutnya berlumuran darah dan aura tubuhnya tampak lemah. Setelah melangkah maju untuk menyelidiki, Xiaoyan buru-buru mengeluarkan pil obat dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Zoutai. Setelah itu dia perlahan berbalik dan menatap ketiga boneka itu dengan ekspresi marah. Boneka ya? Tatapan mata tajam Xiaoyan menyapu ketiga boneka itu. Seketika, tatapan matanya kembali menatap 3 orang yang berjalan keluar dari balik ketiga boneka itu. Jadi kamu yang mengendalikan boneka-boneka itu untuk melukainya? Tanya Xiaoyan. Benar. Orang ini tidak tahu batas kemampuannya. Dia hanya berada di alam transformasi asal. Tetapi dia ingin membunuh kita. Kita hanya memberinya pelajaran dengan santai. Namun, siapa kamu? Apakah kamu ingin membelanya juga? Tianlong mencibir ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Ketiga bersaudara itu saling memandang. Dan tatapan mereka ke arah Xiaoyan dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Dengan boneka di tangan mereka, mereka pada dasarnya tak terkalahkan di ranah pengembalian asal saat mereka bekerja sama. Kalian bertiga, anak ini adalah Xiaoyan. Selama kita bisa menghadapinya, yang lain tidak akan jadi masalah, ucap Fu Yulong. Meskipun kemunculan Luo Jin yang lebih suang sedikit mengejutkan Fu Yulong, dia tidak lagi merasa takut setelah mengetahui bahwa mereka hanyalah ahli transformasi asal. Dia anak transformasi asal yang bahkan kamu bukan lawannya. Tianlong dan yang lainnya langsung mencibir kepada Fu Yulong. Mereka melirik Xiaoyan dengan jijik, tetapi mereka tidak melihat Fu Yulong yang berwajah marah di sampingnya. Siapa sangka kau tidak hanya akan dikalahkan oleh seorang ahli transformasi asal. Orang yang mengalahkanmu adalah seorang bocah nakal. Fu Yulong, aku benar-benar penasaran. Seberapa besar kultivasimu yang nyata? Tianse menyeringai dan mengejek Fu Yulong tanpa rasa takut. Otot-otot di sudut mata Fu Yulong berkedut. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah di hatinya. Lebih baik kau perhatikan bagaimana kami 3 bersaudara memberinya pelajaran. Itu bisa dianggap sebagai balas dendam untukmu. Ketiganya tertawa dingin sambil menatap tubuh Xiaoyan secara bersamaan. Ekspresi ganas terungkap di wajah tua mereka yang keriput. Segel di tangan mereka berubah dan boneka di depan mereka segera melesat maju. Boneka itu dengan cepat berhenti beberapa ratus kaki dari Xiaoyan. Segera setelah itu, trio saudara Tian mengikuti dari belakang. Jarak antara mereka bertiga dan boneka di depan mereka hanya beberapa ratus kaki. Bocah, ku dengar kau punya kemampuan untuk menantang mereka yang berada di atas levelmu.
Hari ini, kami bertiga akan memperlakukanmu dengan baik. Suara yang membawa sedikit kesombongan itu terdengar. Ketika boneka itu dengan cepat melangkah maju dan mengelilingi Xiaoyan dalam bentuk setengah lingkaran. Di belakang Xiaoyan, ekspresi Luo Jun dan Lang Bingsuang langsung berubah saat melihat ini. Mereka mengalirkan origin Qi di tubuh mereka dan ingin bergerak maju. Tetapi dihentikan oleh Xiaoyan dengan lambaian tangannya. Karena target mereka adalah aku akan menghadapinya sendiri. Kalian harus fokus pada dua orang itu. Berhati-hatilah terhadap serangan diam-diam mereka. Meskipun mereka tidak mau melakukannya, mereka tetap berhenti ketika mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka sangat memahami karakter Xiaoyan. Jika dia tidak percaya diri, dia tidak akan menghentikan mereka. Tak lama kemudian, Xiaoyan perlahan mengalihkan pandangannya kembali. Ekspresinya tidak berubah, tetapi tatapannya menyapu ketiga boneka itu sambil sedikit mengernyit. Ketiga boneka itu tidak lemah untuk dapat melukai Zoutai hingga seperti itu hanya dengan satu serangan. Mereka bahkan mungkin merupakan eksistensi yang dapat menyaingi para ahli pengembalian asal. Xiaoyan yang telah berhubungan dengan boneka sepanjang tahun, secara alami memahami kekuatan bertarung benda ini di dalam hatinya. Bahkan di antara mereka yang sekelas, kekuatan bertarung boneka jelas merupakan eksistensi yang sangat kuat. Tekanan menghadapi 3 boneka sekaligus tentu saja tidak perlu dikatakan lagi. Belum lagi, masih ada Fu Yulong dan orang lainnya yang belum mengambil tindakan. Jika mereka bertarung secara langsung, peluang kemenangan kelompoknya akan tipis. Dengan pemikiran ini, tatapan Xiaoyan tertuju pada 3 saudara Tian. Meskipun boneka yang mereka kendalikan semuanya berada di alam pengembalian asal, mereka hanya Dodi bintang 8. Jika memang begitu, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan 2 avatar yang tidak berbeda dengan tubuh aslinya perlahan-lahan menggumpal di ruang di sekelilingnya. Ini adalah teknik transformasi 9 tubuh. Setelah melalui masa penyempurnaan yang panjang, kekuatan klon-klon ini telah mencapai puncak kelas Dodi bintang 9. Ketika mereka berlangsung menjadi satu, kekuatan mereka setara dengan ahli transformasi asal tingkat menengah. Oh, itu sebenarnya klon. Sungguh keterampilan Dou yang langka. Namun seberapa banyak kekuatan aslimu yang dapat dimiliki oleh klon biasa, mereka hanya selembar kertas tipis di hadapan boneka kita. Trio bersaudara Tian tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir ketika mereka melihat Xiaoyan memanggil klon ke samping. Bocah, hari ini kami bertiga akan membuatmu mengerti bahwa sebelum ada kekuatan absolut, semua teknik canggih tidak ada gunanya. Pergi. Ketiga boneka itu melesat ke arah Xiaoyan sesaat setelah teriakan itu. Mereka berubah menjadi 3 garis cahaya dan bergerak secepat kilat. Mereka muncul di hadapan Xiaoyan dalam sekejap. Tidak ada gerakan yang aneh. Itu hanya sebuah pukulan, tetapi memiliki aura yang dapat mengguncang dunia. Itu menyebabkan ekspresi Luo Jun dan yang lainnya di belakang tanpa sadar berubah. Emosi mereka langsung menjadi tegang. Jari kehancuran. Ketika Xiaoyan mulai membentuk segel dengan kecepatan yang sangat cepat, Doki yang sangat besar mengembun di atas kepala mereka. Saat ketiga boneka itu tiba, Doki yang padat telah mengembun menjadi 3 jari besar yang menopang langit. Cahaya yang menyilaukan dilepaskan bersama dengan aura yang menindas. Kemudian, mereka bertiga saling mendorong ke depan dengan ganas. Dan 3 jari besar bertabrakan dengan keras dengan ketiga boneka yang datang mendekat. Pada saat kedua belah pihak bertabrakan, semua orang yang hadir dengan jelas melihat bahwa 3 jari penghancur benar-benar dihancurkan oleh ketiga boneka dengan cara semudah menghancurkan rumput kering. Kekuatan yang dimiliki ketiga jari penghancur itu hanya cukup untuk membuat ketiga boneka itu berhenti sejenak. Hanya dengan satu serangan, Xiaoyan dikalahkan dalam kepanikan tanpa kemampuan untuk melawan. Melihat Xiaoyan benar-benar kalah dalam sekejap, beberapa orang di belakangnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Pada saat yang sama, Tianlong dan 2 orang lainnya juga tersenyum mengejek saat menyaksikan kejadian ini. Dasar bocah yang gegabah. Dia benar-benar ingin mengandalkan 2 avatarnya untuk menghalangi boneka kita. Dia benar-benar mencari kematian. Seorang ahli transformasi asal belaka tidak layak menjadi lawan kita. Hei, awalnya kupikir dia akan jadi lawan yang sulit dihadapi. Ternyata sangat mudah. Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ketiganya mengejek dan mengejek dengan cara yang tak terkendali. Dalam hati mereka memandang rendah Xiaoyan yang dengan cepat dikalahkan di hadapan mereka. Akan tetapi, saat mereka bertiga baru saja selesai berbicara, sebuah suara samar terdengar di telinga mereka bagaikan bisikan hantu yang menyihir. Ho, benarkah? 3 Dodi bintang 8 berani berbicara secara sistematis tentang seorang ahli transformasi asal seolah-olah dia tidak berharga. Aku ingin tahu dari mana keberanianmu berasal. Suara rendah dan dalam itu bagaikan sabit dewa kematian dari neraka. Begitu suara itu terpancar ke telinga mereka bertiga, jiwa mereka seakan bergetar. Rasa dingin yang menusuk langsung menjalar dari telapak kaki hingga ke ubun-ubun kepala mereka. Seolah-olah ada bilah tajam di tenggorokan mereka
saat udara dingin yang pekat langsung menyebar ke seluruh tubuh mereka. Ruang di depan mereka bertiga perlahan terdistorsi. Sosok manusia tampan berjubah hitam muncul di depan mereka. Tidak peduli bagaimana mereka memikirkannya, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa Xiaoyan yang jelas-jelas telah terluka parah oleh boneka mereka akan tiba-tiba muncul di hadapan mereka dalam wujud seperti hantu. Kamu, bagaimana bisa? Mata mereka bertiga melebar. Ketidakpercayaan yang pekat di mata mereka serta keterkejutan yang mereka rasakan adalah sesuatu yang dapat dengan mudah dilihat oleh siapapun. Jika kamu bisa melakukannya lagi, ingatlah bahwa kesombongan yang bodoh akan membuatmu kehilangan nyawa. Ketika kata-kata dingin itu diucapkan dari mulut Xiaoyan, api biru pucat membakar tubuh mereka bertiga dengan ganas tanpa peringatan apapun. Dalam sekejap, 3 saudara Tian semuanya jatuh dan berubah menjadi ketiadaan. Pada saat yang sama, ketiga boneka di belakangnya juga berhenti. Tanpa ada yang mengendalikan mereka, ketiga boneka itu tidak ada bedanya dengan besi tua. Mereka menabrak kota di bawahnya dengan keras. Kemudian, Xiaoyan perlahan berbalik dengan senyum tipis di wajahnya saat dia melihat Luo Jin dan yang lainnya. Ketika mereka berdua saling memandang, Luo Jin tidak dapat menahan tawa. Dia secara alami merasakan metode Xiaoyan, tetapi dia tidak mengungkapkannya. Di sisi lain, Leng Bingsuang dan Xiao Yixian adalah orang-orang yang benar-benar gugup. Saat mereka melihat klon itu hancur, mereka benar-benar berpikir bahwa sesuatu telah terjadi pada Xiaoyan. Dasar bajingan! Lain kali sebelum bertindak, tidak bisakah kau memberitahu kami terlebih dahulu agar kami tidak takut? Tadi, mereka berdua benar-benar mengira sesuatu telah terjadi padamu. Luo Jin melompat maju dan meninju bahu Xiaoyan sembari mengejeknya. Saat Xiaoyan menatap Leng Bingsuang dan Xiao Yixian, keduanya tak kuasa menahan diri untuk menoleh dan menghindari tatapan Xiaoyan. Situasi saat ini tidak stabil. Demi keamanan, aku tidak memberitahumu. Namun jangan khawatir, aku pasti tidak akan melakukannya lagi. Xiaoyan tertawa canggung. Di akhir kata-katanya, dia sengaja berteriak pada Leng Bingsuang dan Xiao Yixian dengan suara keras. Meskipun mereka berdua mengingat kata-kata ini, mereka mendengus serempak seolah-olah mereka telah dianiaya. Seolah-olah mereka sedang melampiaskan kemarahan mereka. Betul juga. Aku begitu fokus pada pembicaraan kita, sampai-sampai aku hampir lupa kalau kita masih punya tamu. Tiba-tiba, Xiaoyan menepuk dahinya dengan lembut seolah baru saja mengingatnya. Dia menyadarkan semua orang dan berbalik. Sekali lagi, tatapannya tertuju pada Fu Yulong dan Wu Kui yang tidak jauh darinya. Fu Yulong, bahkan jika kamu ingin mencari pembantu, lain kali kamu harus mencari 2 orang yang lebih baik. Bagi orang yang sombong dan angkuh seperti dia, bisa hidup sampai hari ini sudah bisa dianggap sebagai berkah. Bagaimana? Apakah kamu masih berencana untuk melanjutkan? Ucap Xiaoyan. 3 orang idiot. Tubuh Fu Yulong bergetar karena marah. Matanya yang dipenuhi amarah tanpa sadar menatap Wu Kui yang tidak jauh darinya. 3 orang itu dipanggil olehnya. Sekarang, dia malah dibunuh oleh Xiaoyan begitu saja. Bagaimana dia harus menyelesaikan masalah ini? Kenapa kau menatapku? Jika mereka ingin pergi dan mencari kematian, itu urusan mereka. Bukannya aku yang memerintahkan mereka untuk melakukannya. Siapa yang mengira bocah ini benar-benar punya cara seperti itu? Yang paling konyol adalah, mereka bertiga sebenarnya ditipu oleh Xiaoyan dari awal hingga akhir. Mereka sendiri yang harus disalahkan atas kematian mereka. Ucap Wu Kui sambil melengkungkan bibirnya, tetapi tidak berani membuat gerakan tambahan apapun. Sejujurnya, bahkan dia tidak melihat kekurangan apapun dalam penampilan Xiaoyan yang seperti hantu tadi. Wu Kui tidak meragukan bahwa meskipun itu dia tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang setelah ketiga orang itu mati, mereka berdua jelas tidak dapat melakukan apapun terhadap kelompok Xiaoyan. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan sekarang adalah pergi lagi. Berpikir sampai di sini, Fu Yulong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat di balik lengan bajunya. Ekspresi di wajah tuanya sangat tidak sedap dipandang. Tanpa disadari, kota King yang ini tampak telah menjadi gunung tinggi di hadapannya yang tidak dapat ia lalui. Terlepas dari bagaimana ia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, ia pada akhirnya akan dipukul mundur tanpa ampun. Hal ini terutama terjadi setelah Xiaoyan muncul. Segala sesuatu yang terjadi setelah itu membuatnya merasakan gelombang ketidakberdayaan. Mungkinkah dia hanya bisa kembali dengan wajah penuh debu dan kotoran? Tetapi tidak peduli betapa tidak relanya di dalam hatinya, Fu Yulong tetap tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada Xiaoyan hari ini. Tidak peduli seberapa enggaknya dia, apa yang bisa dia lakukan? Bertarung sampai mati, hanya dengan mereka berdua. Nasib 3 saudara Tian tadi sudah menjadi pelajaran. Kemarahan yang tak berujung di hati Wu Kui juga menjadi desahan berat. Setelah itu, dia tanpa sadar melirik ketiga boneka yang jatuh ke kota di bawahnya. Meskipun dia berniat untuk mengambil kembali, dia jelas mengerti bahwa itu tidak mungkin. Xiaoyan,
Kita pasti akan bertemu lagi. Pada akhirnya, Fu Yulong dengan enggan melontarkan kata-kata ini. Kemudian, dengan Wu Kui di sampingnya, ia dengan cepat terbang ke arah asal mereka. Sosoknya yang menyedihkan sangat kontras dengan citranya. Dan itu sangat menggelikan. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.